Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'ati wa as'adana bittaba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyah wa asma'ihi wa sifatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel PDU yang dimuliakan Allah, hari demi hari, tahun demi tahun, terus berjalan kehidupan ini, sehingga tanpa disadari sudah berapa lama kita hidup di bumi ini, atau sudah berapa lama kita mati di bumi ini. Kenapa saya harus bertanya seperti itu? Karena ada perbedaan mendasar antara orang hidup dengan orang mati. Namun pembahasannya bukan dalam pengertian tradisional. Sebab dari sudut pandang klinis, mati adalah berhentinya nafas, berhentinya jantung, berhentinya sel, serta fungsi otak dan biologis lainnya. Dengan demikian, hidup adalah berfungsinya seluruh organ tubuh. Jika hanya ini yang disebut sebagai hidup, tentu tidak ada bedanya dengan satwa. Padahal yang disebut manusia ini melampaui semua fungsi-fungsi kebinatangan. Mati yang dimaksudkan di sini adalah berhentinya fungsi kolbu di ranah ruhaniyah seseorang. Dengan demikian, hidup adalah aktifnya dimensi ruhaniyah, sehingga Al-Quran cenderung bicara hidup dan mati dalam bentuk substansial. Orang-orang yang hidup adalah mereka yang hatinya bercahaya, yang hatinya memiliki ilmu hakikat, ilmu hak, sehingga dapat berjalan secara hakul yakin ketika dia berada di tengah masyarakat sesuai iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain, hati yang hidup itu juga disebut vibrasi, bergetar. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, bervibrasi hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dalam konsep kaum salikin, orang-orang suluk, hal ini dinamai dengan muraqabah, gemercing, dengung, sebagai isyarat atau sinyal akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang mati kolbunya, hatinya terasa gelap, vibrasi cahayanya pun terlihat semakin redup, akibat tidak dapat terhubung dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak punya pengetahuan yang pasti, yang selalu berkata-kata hanya dari katanya dan katanya, lalu menganggap dirinya sudah baik dengan apa yang diperoleh atau apa yang dikerjakannya. Itulah problem
paradigma positivistik yang berujung skeptis yang akhirnya terjebak di keraguan dan kekufuran. Itu semua akibat pengetahuan yang didapatnya bukan berdasar pada hasil keyakinan yang absolut dari hasil pengalamannya, melainkan dari katanya dan katanya. Sebab semua selalu diolah oleh otaknya, selalu diolah oleh akalnya, sehingga menciptakan persepsi dan perasaan yang rapuh, bahkan tidak valid. Maka tidak heran jika saat ini masih banyak umat manusia yang terjebak di dalamnya, sehingga vibrasi cahaya dalam dirinya semakin redup, akibatnya menanamkan kebencian pada sesamanya. Sementara Islam mendorong kita untuk memperoleh pengetahuan yang hak dan yang pasti, sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berjalan, mengambil langkah atau tindakan di tengah manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha.